Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bu Fitri hari ini ingin mengajak anak-anak belajar akidah akhlak, yaitu kalimat thayyibah tarji. Nah, anak-anak tentu masih ingat apa itu kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Hari ini kita akan mereview materi kalimat thayyibah tarji yang bunyinya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Secara bahasa, tarji berarti kembali. Tarji bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila adanya cobaan justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah, maka itu pertanda kita tidak rela menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Maka dengan mengucapkan kalimat tarji, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabbatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Al-Baqarah ayat 156. Nah, anak-anak, Quran surat Al-Baqarah ayat 156, Allah telah menjelaskan bahwa ketika kita tertimpa musibah, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja atau tarji bisa diucapkan pada saat seseorang sedang tertimpa musibah atau cobaan. Sebagai contoh, saat terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan. Lalu, pada saat terjadinya kecelakaan, meninggalnya seseorang, yang kita ketahui bahwa kita minggu lalu telah kehilangan ulama besar kita, yaitu Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Semoga Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau. Amin. Nah, pada saat kita sakit, saat kita menghadapi masalah, bahkan pada keadaan yang sepele pun kita wajib mengucapkan kalimat tarji. Contoh, saat kita bersepeda, kita jatuh, kita terpleset, kita kehilangan uang atau barang yang kita sayangi, kita senangi, maka sebaiknya kita mengucapkan kalimat tarji. Setiap manusia akan menerima cobaan dari Allah. Ada dua bentuk cobaan, yaitu bisyari dan bil khair. Bisyari adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contohnya,
manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Kebanyakan manusia menganggap bahwa ujian dan cobaan dari Allah adalah berupa derita, kesulitan, kegagalan, bencana, dan sejenisnya. Tidak pernah dibayangkan bahwa kelapangan hidup, kekayaan, dan keberhasilan meraih cita-cita termasuk ujian dari Allah juga. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua bentuk musibah yang dialami manusia. 1. Musibah yang berarti azab, yaitu musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang sering berbuat maksiat dan meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. 2. Musibah yang berarti ujian, yaitu musibah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Melalui ujian tersebut, dosa seseorang akan Allah ampuni asalkan ikhlas dan sabar dalam menerima ujian tersebut. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, Allah menjelaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, anak-anak, hikmah membaca kalimat Thayyibah Tarji adalah kita ikhlas dan tawakal kepada Allah. Kemudian dengan segala cobaan yang kita hadapi, tidak membuat hati kita menjadi berat. Bersabar atas ujian hidup, tidak perlu meratapi nasib dan emosional yang berlebihan. Diampuni dosa dan dilipatkan pahalanya. Karena Allah telah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah juga menjelaskan dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, setelah kita belajar kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, anak-anak diharapkan mampu memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarji. Membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah tarji dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memahami hikmah mengucapkan kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terima kasih sudah memperhatikan video dari Bu Fitri. Bu Fitri mengingatkan tugas minggu lalu yaitu menuliskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 dan artinya. Jangan lupa, yang belum mengirimkan tugas masih Bu Fitri tunggu ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.